Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Zara Febrianti Putri dari kelas 8C. Saya di sini ingin menjelaskan materi fisika kelas 8 yaitu tentang cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bidang pantulnya melengkung ke dalam dan dapat memantulkan cahaya. Cermin cekung bersifat konvergen atau dapat mengumpulkan cahaya. Apabila berkas sinar sejajar dijatuhkan pada permukaan cermin cekung, maka sinar-sinar pantulnya akan berpotongan pada satu titik yang disebut titik api atau titik fokus. Ada 4 sifat bayangan yang dapat dibentuk oleh cermin cekung. Yang pertama, jumlah ruang letak benda dan letak bayangan selalu 5. Kedua, jika ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka sifat bayangannya diperbesar. Yang ketiga, jika ruangan bayangan lebih kecil dari ruang benda, maka sifat bayangannya diperkecil. Yang keempat, hanya bayangan di ruang 4 yang bersifat maya dan tegak, selain itu bersifat nyata dan terbalik. Cermin cekung dibagi menjadi beberapa ruang atau segmen. Ruang ini akan menentukan banyak hal pada cermin, misalnya di mana bayangan akan muncul serta sifat-sifatnya. Manfaat cermin cekung adalah, cermin cekung biasanya dimanfaatkan untuk mengumpulkan sinar-sinar pantul atau konvergen. Misalnya pada lampu senter diberi reflektor, juga pada peralatan laboratorium, misalnya pada mikroskop yang berfungsi untuk mendapatkan cahaya untuk menerangi preparatnya. Untuk menentukan sifat-sifat bayangan dengan perhitungan dipakai aturan. 1. Jika SI bernilai positif, maka bayangannya bersifat nyata dan terbalik di depan cermin. 2. Jika SI bernilai negatif, maka bayangannya bersifat maya dan tegak di belakang cermin. Yang ketiga, jika pembesaran atau M nilainya lebih besar dari 1, maka sifat bayangannya diperbesar. Yang keempat, jika pembesaran atau M nilainya 1 atau lebih kecil dari 1 atau pecahan, maka sifat bayangannya diperkecil. Berikut ini adalah 3 cara mengenai jalannya sinar pada cermin cekung. 1. Ketika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui fokus. 2. Ketika sinar datang melalui fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Ketika sinar datang melalui titik kelengkungan R, maka akan dipantulkan lagi. Proses pembentukan dari bayangan pada cermin cekung itu lebih jelasnya dapat dilihat seperti berikut ini. 1. Ketika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. 2. Ketika sinar datang melalui titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Berikut ini merupakan hasil gambar dari bayangan sumbu utama ke perpotongan 2 sinar. Dari gambar di atas dapat kita ketahui bahwa sifat bayangan pada benda yang dihasilkan ialah nyata, terbalik, dan dapat diperbesar. Berikut ini adalah rumus cermin cekung. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.